Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, di antara sahabat-sahabat ya ada yang berdoa ya, berdoa ingin hajatnya dikabulkan, ingin memiliki keturunan, punya anak ya, ingin hutangnya lunas ya, ingin juga misalnya punya rumah, punya mobil, punya impian ya. Makanya sahabat-sahabat semua, kalau ingin semua doanya dikabulkan, jangan kerjakan 5 hal ini ya. Apakah yang 5 hal ini? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya channel kita subscribe, like, and share. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat semua? Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua Allah berikan kesehatan, dan mudah-mudahan hajat impian sahabat-sahabat semua Allah kabulkan. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini kita bahas ya topik tentang jika sahabat-sahabat semua hajatnya ingin kabul ya. Jika sahabat-sahabat semua hajatnya ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kerjakan 5 hal ini. Kenapa yang 5 hal ini? Yang 5 hal ini bisa nanti menunda impian sahabat-sahabat semua. Yang 5 hal ini nanti bisa juga menolak doa sahabat-sahabat semua. Yang 5 hal ini juga bisa juga memperlambat terkabulnya impian-impian sahabat-sahabat semua. Sahabat-sahabat semua, ada sebenarnya 5 hal ya yang dapat menunda doa-doa kita. Ada 5 hal yang dapat menunda hajat impian kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah syirik. Apa syirik itu, Ustaz? Menduakan Allah. Sahabat-sahabat semua yang kadang-kadang ya ada di antara sahabat-sahabat ya yang kepengen misalnya ingin cepat kaya ya, ingin cepat kaya, ingin usahanya laris, ingin badannya sehat, bahkan ingin sesuai orang. Kadang-kadang di antara sahabat-sahabat kita ada itu yang berkawan dengan jin ya, berkawan dengan jin, meminta dengan jin, memberikan tumbal kepada jin, artinya berkurban kepada jin, atau mungkin nanti membuat peliharaan kepada jin. Maka saya kepada sahabat-sahabat semua, dosa yang ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ini nanti akan akan menunda doa sahabat-sahabat semua. Saya katakan tidak ada orang-orang yang kaya raya, yang senang, yang bahagia ketika ia mengerjakan syirik atau berkawan dengan jin ya. Ada juga sebagian tempat ya berkawan dengan jin supaya supaya usahanya laris, dibuat pelaris ya. Berkawan dengan jin misalnya supaya supaya usahanya lancar. Berkawan dengan jin supaya supaya mungkin nanti orang suka dengan dia. Makanya yang pertama sahabat-sahabat semua, jangan pernah melaksanakan doa syirik. Jika di antara sahabat-sahabat semua mungkin sudah pernah melaksanakan ini, yuk taubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti dengan kita minta ampun, maka Allah berikan kemudahan dalam mencapai impian-impian kita. Yang kedua sahabat-sahabat semua, jangan pernah meninggalkan sholat. Apa yang kedua? Jangan pernah meninggalkan sholat. Saya sampaikan kepada sahabat semua, sholat itu merupakan tiangnya agama ya. Apa kata Nabi, as-salatu imaduddin, sholatnya tiang agama. Kalau kita kembangkan makna yang lain, as-salatu imadul haya, sholat itu merupakan tiangnya kehidupan. Makanya kalau mungkin nanti sholatnya tinggal ya, hari ini tinggal, besok tinggal, makanya goyang itu ya. Makanya kenapa kadang-kadang di antara sahabat-sahabat semua ada yang goyang, ada yang doanya payah dikabulkan, ada doanya yang tertunda, ada yang doanya lambat dikabulkan. Di antaranya mungkin karena sahabat-sahabat semua sering lalai atau tinggal atau bahkan nanti tidak mengerjakan sholat. Maka sahabat-sahabat semua, yang kedua ini saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, usahakan kalau belum bisa berjamaah, usahakan tepat waktu. Saya ulangi ya, kalau sahabat-sahabat semua belum bisa berjamaah, usahakan tepat waktu. Misalnya zuhur itu misalnya jam 12 lewat 30. Makanya sebelum jam 12 atau 5 menit menjelang jam 12 atau 10 menit menjelang jam 12 kita sudah bersiap-siap untuk untuk melaksanakan sholat. Bayangkan sahabat-sahabat semua, siapa yang kita jumpai? Yang kita jumpai adalah yang bisa menyelesaikan masalah kita, yang bisa membayar hutang kita, yang bisa mengabulkan hajat kita, yang bisa memberikan kita rumah, memberikan kita mobil, dan memberikan kebutuhan kita. Siapa itu? Yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Maka sampaikan kepada sahabat-sahabat semua, jangan pernah meninggalkan sholat. Kalaupun nanti misalnya sibuk, nanti usahakan nanti tepat waktu. Yang ketiga sahabat-sahabat semua, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Sebenarnya yang ketiga nih, yang ketiga jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua kita. Di antara kita mungkin punya anak ya yang belum menikah, usahakanlah semampu mungkin untuk untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau mungkin disuruhnya kita mau ya. Kalau mungkin misalnya diarahkannya kita mau. Kalau mungkin misalnya kita diajaknya ke sana kemari kita mau. Jadi yang penting asalkan jangan dosa ya. Asalkan jangan dosa, kita usahakan kita patuh berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi mohon maaf ini ya, kita yang sudah menikah ini usahakanlah berbakti ya. Kalau kalau kita satu tempat dengan orang tua kita, usahakan kita bersilaturahmi kepadanya, mengunjunginya lah ya. Mungkin sekali sepekan kita kunjungi, kalau yang dekat ya sekali sebulan kita kunjungi. Kalau mungkin kita jauh, mungkin ya kita telepon orang tua kita. Kita telepon mereka, kita hubungi mereka. Jika mungkin di antara kita ada rezeki ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau ada rezeki sedekah subuh, sedekah pekan atau sedekah bulanan, yuk kita bagi kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Karena bersedekah kepada kedua orang tua merupakan sedekah yang paling utama. Jadi yang ketiga sahabat-sahabat semua ini, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa Ustadz? Karena ketika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka akan kita mendapat kehidupan yang sempit. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wala yaznun. Janganlah kita berzina ya. Mohon maaf bagi sahabat-sahabat semua yang pernah berzina atau yang sekarang juga masih pernah berzina, maka silahkanlah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Karena zina ini dapat menghalangi terkabulnya doa kita. Zina ini dapat menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zina ini dapat memperlambat terkabulnya hajat-hajat kita. Maka sahabat-sahabat semua yang sudah pernah merasakan, yang sudah pernah melaksanakan ini, mohon maaf yang sudah pernah, maka yuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah berikan kehidupan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada dua dosa yang disegerakan, yang cepat diberikan Allah azabnya di dunia ini ya. Apakah itu Ustaz? Yang pertama durhaka kepada kedua orang tua, yang kedua adalah berzina. Maka kita hindarkan yang ini. Yang terakhir sahabat-sahabat semua, usahakan jangan memakan makanan yang haram. Usahakan jangan memakan makanan yang haram. Dalam hadis Nabi dikatakan, ketika kita makan makanan haram itu akan menunda doa-doa kita. Doa itu sampai dia ke langit, cuma tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya Ustaz? Mungkin nanti di antara kita ada yang mengambil hak orang lain ya. Kita bekerja, sebenarnya itu adalah kawan kita ambil. Itu namanya makan haram. Atau mungkin mohon maaf, ada mungkin di antara kita yang kerjanya itu meminjamkan uang kepada orang lain, cuman ada transaksi. Di situ dia harus membayar lebih dari apa yang ia pinjam. Namanya riba, atau mungkin nanti setelahnya rentenir berjalan usaha. Atau mungkin di antara sahabat-sahabat mungkin sering menipu ya, menipu, atau mungkin nanti mengurangi timbangan kalau kita nanti berjualan ya, mengurangi timbangan dan lain sebagainya. Artinya apa sahabat-sahabat semua? Usahakan kita menghindari makan yang haram. Kenapa Ustadz? Karena Allah itu kan bersih ya. Allah itu bersih, maka akan bertemu dengan orang bersih. Siapakah orang yang bersih? Yaitu orang-orang yang menjaga dirinya dari makan yang haram. Oke sahabat-sahabat semua, yang 5 ini usahakan sahabat-sahabat semua jangan dikerjakan. Saya yakin insyaallah kalau kita bisa menjaga yang 5 ini, menjaga syirik, menjaga tidak meninggalkan sholat, menjaga tidak durhaka, menjaga tidak berzina, menjaga tidak memakan makanan yang haram, insyaallah nanti hajat kita, impian kita, doa kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat-sahabat semua, jika di antara sahabat-sahabat semua punya kewajiban sedekah atau punya kewajiban yang lain yang dikirimkan ke nomor sebelumnya, atau boleh juga dibuat di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.